Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Smurf Podcast, SMA Muhammadiyah Remaja Podcast. Pada hari ini kita ingin membawakan tema tentang zikir pagi dan petang. Dan kembali lagi kepada saya, Ahmad Fadila, yang akan menggiring acara kita pada hari ini. Sebelumnya, izinkan saya memperkenalkan narasumber kita hari ini. Beliau adalah seorang ketua DPD Wahdah Kota Waringin Timur periode 2018-2021. Beliau juga menjadi Ketua WIS 2024. Kita sambut Bapak Ismail Wahid SPDI. Beri tepuk tangan. Assalamualaikum Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi apa kabarnya Ustadz? Alhamdulillah khair. Antum? Alhamdulillah baik Ustadz. Sebelumnya, sebelum masuk ke tema kita hari ini, saya ada pertanyaan nih Ustadz. Ya. WIS itu apa sih Ustadz? Apa? WIS. WIS itu dia salah satu departemen dari organisasi Wahdah Islamiyah yang bergerak di bidang perhimpunan zakat. Ya, jadi WIS Wahdah Inspirasi Zakat, yaitu kemarin kami dipilih ya untuk menjadi ketua ya. Jadi ketua di Wahdah Islamiyah Kalteng. Jadi WIS itu teman-teman. Yeah. Oke, kita akan masuk ke pertanyaan kita pada tema kita hari ini, yaitu tentang zikir pagi dan petang. Sebenarnya zikir pagi dan petang itu apakah ada dalil tertentu atau tidak ada gitu Ustaz? Iya. Ya, bismillah. Salatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Wala hawla wala quwata illa billah. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Jadi zikir pagi dan petang ya. Kita awali bahwasanya kebaikan yang kita dapatkan dalam kehidupan kita, khususnya di siang dan di malam hari, itu sangat tergantung bagaimana kita mengawali hari itu ya. Jadi bagaimana kita mengawali pagi kita ya Ustaz? Iya, jadi kita mengawali pagi itu, kalau zikir pagi dan petang ya, sebenarnya ini adalah salah satu amalan yang sangat dianjurkan ya. Sangat dianjurkan. Kenapa? Karena kita berpotensi mendapatkan gangguan ya. Baik itu dari jin, manusia, belum lagi sihir, ain dan seterusnya. Makanya ya, zikir pagi dan petang itu salah satu benteng ya. Benteng bagi kita untuk melindungi kita dan keluarga kita dari gangguan-gangguan itu tadi ya. Jadi sekali lagi bahwasanya zikir pagi dan petang itu adalah untuk melindungi kita ya dari berbagai macam hal yang kita tidak inginkan, dan juga di samping itu kita juga akan mendapatkan kebaikan-kebaikan baik itu di dunia maupun di akhirat ya. Seperti itu. Nah, jadi seperti itu teman-teman. Jadi jika ingin mengawali pagi hari, kita dianjurkan untuk membaca zikir pagi, sehingga kita bisa terlindung dari segala hal yang membahayakan di pagi hari. Dan untuk zikir petang itu sendiri akan melindungi kita selama dari petang hingga pagi lagi ya Ustaz. Betul, iya. Jadi kalau tadi ditanyakan masalah dalil, ini banyak sekali dalilnya ya. Sangat baik itu di dalam Al-Quran maupun hadis Nabi SAW. Sebagai contoh ya, firman Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an, Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu udzukurullaha dzikran katsira wasabbihuhu bukratan wa asila. Wahai orang-orang yang beriman, ingatlah atau berzikirlah kepada Allah dengan zikir yang banyak ya. Kemudian di lanjutan ayatnya Allah mengatakan wasabbihuhu bukratan wa asila, dan bertasbihlah kepada Allah itu di pagi dan di petang hari ya. Jadi ini dalil yang menunjukkan bahwasanya kita sangat dianjurkan untuk
zikir, ya, zikir pagi dan petang. Karena memang ini ada dalil, belum lagi dalil-dalil keutamaan ketika misalnya kita membaca zikir itu. Sebagai contoh ya, misalnya ada satu zikir yang Nabi SAW katakan ketika kita baca di pagi hari 3 kali, ya, dan juga kita baca di petang hari 3 kali, itu tidak ada sesuatu yang bisa mencelakakan kita, ya. Apa doanya itu, apa zikirnya? Nabi SAW mengajarkan kita, Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama' wa huwas sami'ul alim. Kata Nabi, siapa yang membaca ini 3 kali di waktu pagi dan 3 kali di waktu sore, maka Allah Subhanahu wa taala akan melindunginya atau dia tidak akan mendapatkan gangguan apapun, ya. Bayangkan. Ini keutamaan yang sangat utama, besar, ya. Sangat-sangat besar keutamaan dari zikir pagi dan petang, ya Ustaz. Iya, betul. Nah, jadi untuk teman-teman semuanya sangat dianjurkan untuk membaca zikir pagi dan petang supaya kita bisa terhindar dari gangguan-gangguan seperti yang Ustadz tadi sebutkan, seperti ain atau godaan-godaan dari setan, dari jin, atau hal yang membahayakan kita sendiri dan juga keluarga kita. Baik. Selanjutnya Ustadz, jadi Ustadz kan tadi kita udah membahas tentang keutamaan-keutamaan dari zikir pagi itu sendiri, Ustadz. Iya. Supaya bisa melindungi kita kan, Ustadz. Jadi selanjutnya ini Ustadz, bacaan zikir apa yang dianjurkan Rasulullah SAW dalam zikir pagi dan petang? Bacaannya Ustadz. Iya, jadi bacaan zikir yang dianjurkan oleh Nabi SAW itu ada banyak, ya, berbagai macam, ya. Seperti yang kita sebutkan tadi, kemudian ayat kursi, kemudian 3 qul, ya, dan yang lainnya. Dan kalau kita mau memilih atau saya mau memilih satu di antaranya yang insya Allah kita akan mendapatkan keberkahannya itu bukan hanya di dunia kan, tetapi juga sampai di akhirat, adalah yang disebut dengan Sayyidul Istighfar, ya. Sayyidul Istighfar. Nah, ini salah satu zikir yang memiliki keutamaan yang besar di dunia ataupun di akhirat, ya. Jadi bermanfaat untuk di dunia dan Iya. juga akhirat, ya. Di dalam hadis Nabi SAW mengatakan, ya, siapa yang mengucapkan Sayyidul Istighfar di pagi hari, ya, kalau hitungan pagi kan itu mulai dari setelah sholat subuh sampai terbitnya matahari, kan. Kemudian kalau di sore atau petang hari itu kan mulai pada asar sampai maghrib, nah itu sore. Nah, jadi Nabi SAW katakan, siapa yang membaca Sayyidul Istighfar 1 kali di pagi hari, 1 kali kemudian dia meninggal dunia sebelum masuk petang hari, ya, mungkin jam 8 atau jam 9. Intinya dia meninggal dunia sebelum petang hari dan dia membaca zikir itu, ya, man qalaha muqinan bihi, dan dia yakin dengan isinya. Makanya ketika kita berzikir bukan hanya sekedar mengucapkan, sebenarnya harus dihayati. Kenapa? Karena dengan hati, ya Ustaz. betul, ya, karena kalau kita mengambil hadis ini, Nabi SAW mengatakan siapa yang membaca Sayyidul Istighfar itu dengan penuh keyakinan, kemudian dia meninggal sebelum sore hari, kalau dia baca di pagi hari, maka huwa min ahlil jannah. Dia pasti akan dimasukkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sama ketika dia baca di petang hari dan meninggal sebelum besok paginya. Dia mungkin meninggal jam 8 malam kan, atau jam 9 atau di dini hari subuh. Tapi dia baca sudah itu zikir di sore hari, ya. Maka Nabi SAW mengatakan bahwasanya, ya, dia masuk surga, ya. Jadi Sayyidul Istighfar itu lafaznya Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzu bika min syarri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika alayya wa abu'u bi dhanbi faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Coba kalau kita hitung enggak sampai semenit. Yeah. Tapi manfaatnya apa? Ketika kita baca di pagi hari dan kita yakin dengan isinya,
kemudian qadarullah kita meninggal sebelum waktu sore, maka insya Allah kita termasuk penghuni Surga. surga. Ya, ini luar biasa sekali. Ya, Luar makanya biasa sekali ya, Ustaz. sangat rugi ya orang yang tidak membaca ini ya di pagi dan di petang hari. Kenapa? Karena manfaatnya atau faedahnya sungguh sangat luar biasa. Ya. Seperti itu. Nah, jadi untuk teman-teman semuanya, selain dari zikir pagi dan petang tadi, ada bacaan yaitu Sayyidul Istighfar, di mana kita hanya membaca 3 kali. Satu kali. Oh, satu. Ya, satu kali. Kita hanya membaca 1 kali. Itu tidak akan sampai semenit, tetapi manfaat dari keutamaan zikir tersebut akan memasukkan kita ke dalam surga apabila kita meninggal pada hari itu. Masya Allah. Nah, jadi Ustadz, kita kan udah membicarakan tentang zikir pagi dan petang, tentang keutamaannya dan juga tentang zikir-zikir yang memiliki manfaat yang luar biasa loh Ustadz. Iya, betul. Nah, kita kali ini ingin Ustadz memberikan harapan kepada generasi-generasi muda seperti kami nih Ustadz. Iya. Yang seperti zaman sekarang kan kalau sebutannya itu generasi Z atau Gen Z. Betul. Nah, boleh Ustadz. Ya, jadi generasi muda ini adalah generasi harapan bangsa ya. Dan kalau kita lihat ya di zaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang banyak berperang untuk mengembangkan dakwah dan berada di sekeliling Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam adalah anak-anak muda. Ya, makanya kalau saya nasihatkan ya bagi anak-anak muda ini, bagi antum dan yang lainnya, misalnya jadikan masa muda kita ini adalah masa muda yang dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Atau dekat dengan masjid ya, dan yang lainnya. Kenapa? Karena memang di dalam satu hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah memberikan jaminan bahwasanya ada 7 golongan. 7 golongan. Di antara 7 golongan itu ada yang dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Nabi mengatakan sab'atun yudhilluhumullahu fi dhillih yauma la dhilla illa dhilluh. Ada 7 golongan yang Allah Subhanahu wa taala akan naungi kelak pada hari kiamat, di mana tidak ada lagi naungan kecuali naungan Allah Subhanahu wa taala ya. Salah satunya itu adalah rajulun qalbuhu mu'allakun fil masajid, yaitu seorang pemuda yang hatinya terus terpaut ke masjid ya. Yang dekat dengan masjid. Ya, betul, dekat dengan masjid, dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Maka ya generasi yang seperti ini insyaallah itu akan mendapatkan mendapatkan hidayah ya Ustaz. Hidayah ya, di dunia mereka akan mendapatkan hidayah sebagaimana yang Allah Subhanahu wa taala kisahkan ya Ashabul Kahfi ya. Ashabul Kahfi itu mereka adalah anak-anak muda ya. Kenapa? Karena Allah mengatakan innahum fityatun amanu. Ya, fityatun amanu bi rabbihim wa zidnahum huda. Ya. Karena mereka itu menyelamatkan keimanannya. Di situ Allah mengatakan fityah. Fityah itu anak-anak muda ya, seperti antum ya. Karena ingin menyelamatkan keimanannya sehingga Allah Subhanahu wa taala memberikan hidayah ya. Berikan hidayah, dan salah satu hidayah yang Allah berikan kepada mereka adalah tertidur ya sampai berapa tahun? 300-an lebih ya. 300. Jadi hal yang pertama yang saya nasihatkan bahwasanya anak-anak muda ini ya harus dekat dengan Allah, dengan masjid. Harus dekat dengan masjid, harus dekat dengan Allah Subhanahu wa taala ya. Kemudian kegiatan-kegiatan yang kita lakukan memang orientasinya adalah untuk mendekatkan diri kepada Allah ya, dan seterusnya ya. Kemudian yang kedua khusus berkenaan dengan zikir ini, kalau anak muda itu insya Allah masih kuat ya, masih kuat untuk berzikir baik itu zikir yang pagi dan petang ya, apalagi zikir yang paling afdal adalah membaca Al-Quran ya. Kita harapkan anak-anak muda ya seperti antum dan yang lainnya ini memang mengkhususkan atau menyiapkan waktunya untuk belajar Al-Quran ya. Belajar Al-Quran, belajar dasar-dasar keislaman supaya itu menjadi
benteng ya, Menjadi benteng. atau menjadi Keimanan. bekal kita untuk menjalani kehidupan kita ini, khususnya ya ketika kita masih muda ya. Seperti memang ya harus banyak kegiatan-kegiatan dan semua orientasinya itu adalah Yang ya, hal-hal yang bermanfaat ya. Yang positif ya Ustaz. Ya betul. Yang mendekatkan diri. Nah, Saya kira itu ya. Allah taala alam. baik. Jadi itu yang pesan yang bisa Ustadz sampaikan. Ya. Semoga bisa bermanfaat untuk kita semua. Sampailah kita di penghujung acara kita hari ini. Terima kasih untuk Ustadz Ismail Oke, syukran jazakumullah khair. karena sudah menyampaikan ilmu yang sangat bermanfaat pada video kita kali ini. Untuk teman-teman semuanya, jangan lupa like, komen, dan juga subscribe, dan juga share tentunya, sehingga ilmu ini tidak hanya berhenti di kalian saja. Nun wal qalami wa ma yasturun, fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.